Siang Bapak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan kita dari pusat memberikan tema membentuk generasi muda yang tangguh, membentuk generasi muda yang tangguh. Bacaan kita ambil dari Titus 1. Bacaan kita dari Titus 1 ayat 1 sampai 16 ya. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu. Titus 1 ayat 1 sampai 16 ya. Titus 1 ayat 1 sampai 16. 2, 3. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadamu sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ayat 5 ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup yang tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacaukan banyak keluarga. Mereka mengajarkan yang tidak Seorang dari kalangan mereka nabi, mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat imannya dan tidak lagi memindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya yang suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal manusia, suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Apa yang kita baca ini, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda yang bernama Titus. Ya, kita mau belajar dari seorang muda, ya, anak muda ini yang bernama
Yunani, ya. Titus ini seorang Yunani yang Kristen, ya. Yang memenangkan Titus ini adalah Paulus, ya. Paulus ini yang memenangkan Titus, ya. Dan Paulus ini juga yang apa ya? Yang jadi bapak rohaninya, ya. Bapak rohaninya. Dia juga yang jadi mentor buat Titus, ya. Jadi kalau kita bisa sebut Titus itu adalah rekan sekerjanya Paulus, ya. Rekan sekerjanya Paulus, ya. Paulus banyak ya mengajari Titus ya dalam hal tentang pelayanan, ya. Kalau tadi kita baca banyak yang diajarkan Paulus tentang pelayanan. Pernah juga Titus ini diajak ke Korintus, ya. Untuk apa? Untuk Titus ini bisa apa ya? Bisa melihat ini loh pelayanan itu seperti ini, gitu ya. Jadi Paulus itu bukan cuma mengajari, tapi dia juga apa ya? Mempraktekkan. Jadi supaya Titus ini juga tahu itu mana itu pelayanan. Dan Titus ini seorang muda yang dapat diandalkan, Bapak Ibu, ya. Dapat diandalkan. Dia mengurus semua pekerjaannya Paulus itu dengan baik, ya. Dengan baik, ya. Kalau kita bisa katakan itu pokoknya beres semuanya di tangan Titus, ya. Dia bisa dipercaya, bisa diandalkan. Bahkan Paulus itu percaya sama dia sampai dia apa? Diberikan kuasa untuk apa? Mengatur untuk orang-orang kudus, ya. Kalau kita sebut diakonia, ya, untuk membantu orang-orang kudus, ya, di Yudea dimanapun gitu. Itu dia yang pegang, dia yang mengatur semuanya, ya. Nah, biar apa dapat ya? Ini kita mau belajar dari seorang Titus, ya. Memang apa yang Paulus ajarkan itu bukan apa ya? Bukan melayani, hanya melayani, tapi banyak tantangan yang diperhadapkan Titus dalam melayani. Seperti tadi kita baca, ya, Titus itu ditugaskan, bukan ditugaskan dengan sengaja. Paulus itu meninggalkan Titus itu di Kreta, ya. Supaya apa ya? Supaya Paulus itu belajar, gitu ya. Supaya Titus itu belajar bagaimana ya dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada di orang-orang yang ada di Kreta, bahkan mengganti orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Itu yang boleh saya sampaikan, ya. Biar apa di pagi hari ini kita mau belajar membentuk generasi muda yang tangguh, ya. Untuk membentuk generasi muda yang tangguh, Bapak Ibu, bukan langsung dia tangguh. Bukan satu hari dia menjadi orang yang tangguh. Pasti ada proses-proses yang dia hadapi, ya. Untuk menjadi seseorang yang tangguh itu pasti dia mengalami yang namanya satu penderitaan, ya. Mengalami yang namanya tekanan, yang mengalami yang namanya kesusahan, yang mengalami kegagalan, ya. Mengalami apa? Kekalahan. Mungkin dia jatuh, ya. Untuk kita bisa menjadi tangguh, untuk kita bisa menjadi kuat, pasti ada hal-hal yang kita hadapi, Bapak Ibu, ya. Bukan berarti orang yang tangguh itu tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, tidak pernah kalah. Tapi orang yang tangguh itu, meskipun dia dalam keadaan gagal, dia tetap semangat, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah dengan keadaan, ya. Itu orang yang tangguh, ya. Orang yang tangguh seperti itu, bukan dia tidak pernah kalah, bukan dia tidak pernah gagal, tapi dia apa? Dia akan apa? Bangkit dia, ya. Seperti firman Tuhan bilang, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Iya, 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit. 7 kali. Berapa kali kita gagal di dalam hidup ini? 7 kali orang benar. Ini orang benar, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Orang yang gak neko-neko hidupnya, tapi Tuhan izinkan dia mengalami hal-hal seperti ini. Untuk apa? Untuk membangun dia untuk menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Orang yang tangguh
Ya, itu yang akan membuat dia kokoh. Nggak mungkin di dalam kenyamanan kita bisa jadi kuat. Nggak mungkin. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam ketidaknyamanan, disitulah kita itu dibentuk, disitulah kita itu menjadi kuat. Ya, menjadi kuat. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul membentuk generasi muda yang tangguh. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tahu sekarang ya, generasi-generasi kita ini ya disebut generasi stroberi. Ya, namanya generasi stroberi. Anaknya itu kreatif, cerdas, inovatif. Tapi dia itu lembek dalam apa? Dalam tekanan. Dia tidak bisa menghadapi tekanan. Dia tidak bisa menghadapi tantangan. Ya, ketika dia menghadapi tantangan dia putus asa, ngambek, dia pergi. Dia tidak bisa menghadapi yang namanya tantangan, Bapak Ibu. Tapi saya percaya tidak semua generasi stroberi itu seperti ini. Tidak semua. Masih ada kok anak-anak yang masih mau diajar, yang masih mau dididik, ya. Masih ada seperti Titus ini, yang masih mau diajar, yang masih mau dididik, masih ada. Tidak semua. Saya percaya tidak semua, ya. Tidak semua. Memang kalau dilihat dari secara jumlah, memang banyak anak-anak yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka itu ada di tempat yang apa? Yang nyaman. Makanya dia tidak pernah yang mengalami yang namanya tekanan. Dia tidak pernah mengalami tantangan. Karena apa? Ya ada yang membantu dia. Ya, ada yang membantu dia. Dia tidak punya pengalaman. Payahnya hidup itu kayak apa? Jadi anak yang sebagainya kayak apa? Dia tidak punya pengalaman seperti itu. Makanya perlu kita pada pagi hari ini kita boleh memiliki ya ini menjadi anak-anak muda yang tangguh. Bukan cuma anak-anak muda, tapi biarlah setiap kita orang-orang percaya menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, ya, anak-anak yang kuat, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk membentuk generasi yang tangguh itu perlu ada yang kita lakukan, ya. Seperti kita belajar dari Titus, pasti Paulus itu mendidik, ya, setuju ya. Pasti dia mengajar, pasti dia apa? Melatih, pasti dia apa? Memperlengkapi, pasti apa? Dia menegur, dia menasehati, ya. Tapi nggak bisa cuma Paulus aja. Kalau kita lihat dari Titus, waktu saya baca harus ada kerjasama, ya. Kalau Paulus cuma mendidik, melatih, tapi kalau Titus tidak merespon, itu tidak akan mungkin terjadi. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi karena Titus seorang anak muda yang taat, dia mau dididik, dia mau diajar, dia merespon dengan baik, Bapak Ibu. Makanya jadi seperti apa yang kita baca, ya. Jadi biar kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga mau memberikan diri kita apa? Dididik, ya, diajar, dilatih, diperlengkapi, ditegur, dinasehati. Itu akan membentuk kita menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, ya. Tanpa dididik, tanpa diajar, mana bisa kita? Ya, kita harus mau, ya. Kalau kita tidak mau, tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, orang terdekat yang berpengaruh di dalam diri kita pasti siapa? Orang tua untuk mendidik kita, ya. Yang jadi pertanyaannya, mau nggak kita dididik sama orang tua? Mau nggak kita diajar sama orang tua? Mau nggak kita dilatih sama orang tua? Ya. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak bisa. Orang tua pun ngomong sampai berusaha pun tidak akan itu bisa tercapai. Waktu saya belajar tentang Titus ini, harus ada yang namanya respon. Orang tua mendidik, orang tua melatih, anaknya ini Titus ini harus merespon. Kalau tidak merespon, tidak mungkin terjadi. Ya, biar pada pagi hari ini ya, anak-anak muda, generasi-generasi muda, maupun siapapun di tempat ini, anak-anak Tuhan, biar kita boleh menjadi orang yang tangguh di dalam
Ya, kita itu mau diajar, kita itu mau dididik. Ya, kita itu mau diajar, mau dididik, mau ditegur. Supaya apa? Supaya kita itu hidup kita itu setara, supaya hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah adik-adikku, anak-anakku. Ya, orang tua itu tidak akan menjerumuskan kita. Ya, orang tua itu tidak akan apa? Bikin susah kita. Kadang melatih kita dalam hal-hal yang kecil ya, mungkin nyapu, mungkin ngepel. Ya bagi kalian begitu aja. Itu perlu latihan loh Bapak Ibu. Ya adik-adikku. Tanpa kita latihan kita tidak bisa. Orang tua melakukan begitu karena apa? Karena sayang sama kita. Orang tua itu prepare buat kita. Supaya apa? Supaya kita itu jadi anak yang mandiri Bapak Ibu. Anak yang mandiri itu anak yang bisa berdiri di kakinya sendiri. Jadi tidak repotin orang. Ya, karena apa? Karena orang tua itu tidak selamanya bersama dengan kita. Ya, ada saatnya kita akan jauh dari orang tua, dan ada saatnya orang tua itu tidak selalu sehat. Ya, makanya kita harus apa ya? Memiliki kerendahan hati untuk kita mau apa? Untuk kita mau diajar, untuk kita mau dididik. Saya ngomong begini bukan saya menghakimi ya, menghakimi adik-adikku atau anak-anakku di sini, enggak. Ini saya mau sampaikan. Saya juga sadar, saya sebagai orang tua bukan orang tua yang sempurna, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk mengajari anak-anak saya hal-hal yang benar. Ya, karena tugas setiap orang tua itu punya tugas dan tanggung jawab, yaitu apa? Untuk mendidik kita. Ya, untuk mendidik kita untuk menjadi anak-anak apa? Anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Karena apa? Adik-adikku, bapak-bapak semuanya juga, ibu-ibu, karena dunia ini dunia yang apa? Jahat. Ya, dunia ini dunia yang jahat. Ya, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak teguh, ya kita tidak tangguh, kita akan terbawa arus. Karena dunia itu begitu kuat mempengaruhi kita. Ya, karena dunia itu begitu kuat untuk mempengaruhi kita. Ya, makanya kita juga harus punya yang namanya persiapan. Ya, kita harus mempunyai yang namanya ketahanan mental. Orang yang tangguh itu memiliki ketahanan mental, Bapak Ibu. Ya, kalau istilahnya sekarang itu dia tahan banting. Ya, dia tahan banting. Ya, dalam menghadapi hidup ini kita tidak bisa, nggak sesuai kita ngambek, nggak sesuai kita pergi, nggak sesuai, nggak bisa. Segala masalah, segala tantangan, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tangguh, generasi-generasi yang tangguh, hadapi semuanya, ikuti prosesnya, itu akan membentuk kita. Ya, itu akan membentuk kita. Jadi adik-adikku, apapun yang orang tua ajarkan, hari-hari ini memang setiap orang tua itu untuk mengajarkan itu punya cara masing-masing ya, untuk menyampaikannya. Ada yang ngomel, ada yang apa, tapi percaya tujuannya itu untuk kebaikan kita. Ya, tujuannya itu untuk kebaikan kita. Ya, dia mempersiapkan ya kita supaya apa ya, kita bisa bilang untuk kita bisa menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri. Ya, jadi kalau pada pagi hari ini ya adik-adikku, apa yang diajarkan orang tua ikuti ya, ikuti ya. Kalau orang tua mengajarkan yang salah, ya orang tua harus bertobat ya. Karena kalau kita mengajarkan anak harus yang benar ya, harus yang benar ya, tidak bisa mengajarkan yang salah. Tapi kalau mengajarkan yang salah harus bertobat ya. Tapi percaya, orang tua mengasihi kalian pasti mengajarkan hal yang benar ya. Itu untuk masa depan kalian juga ya. Dan biar kita pada pagi hari ini mau belajar ya, bagaimana kita bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh ya, generasi-generasi yang tangguh. Yang pertama, ini memang apa Bapak Ibu ya, agak panjang, tapi saya akan berusaha untuk saya rangkum
sesingkat mungkin ya. Tapi saya mau biarlah apa yang saya sampaikan ini adik-adikku, bapak ibu semuanya bisa menangkap, bisa mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa membentuk ya, kita bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh. Yang pertama adalah milikilah pendidikan iman yang kuat ya. Pendidikan iman yang kuat ini ya orang tua yang harus mengajarkan ya, bukan cuma orang tua aja, tapi tadi saya bilang harus ada respon ya. Ketika orang tua yang mengajarkan, ya anak harus respon apa yang diajarkan orang tua ya. Anak harus respon. Kalau kalian pengen menjadi anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang berhasil ya, kita harus ada respon. Ketika apa? Ketika kita diberikan pendidikan sama orang tua. Nah, pendidikan iman itu seperti apa sih? Pendidikan iman yang kuat ya. Kalau pendidikan iman yang kuat itu kalau saya boleh bahasakan itu untuk mendidik karakter ya. Untuk mendidik karakter anak, untuk apa? Untuk mengerahkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau kita baca Amsal 22 ayat 6, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini firman Tuhan yang bilang, didiklah anak muda, didiklah anak muda, supaya nanti dia tua dia tidak akan menyimpang. Karena apa? Kita sudah memberikan rel yang benar, rel yang pakem buat anak kita. Ya, jadi dia tidak akan neko-neko, dia tidak akan menyimpang. Kalau kita sudah memberikan peta kehidupan yang benar, kompas kehidupan yang benar buat anak kita, dia tidak akan tersesat. Makanya kita sebagai orang tua pun bukan cuma hanya diam, kita harus apa ya? Kita juga harus belajar, ya, belajar tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini cukup buat kita untuk mendidik anak kita. Ini firman Tuhan apa namanya? Bisa menjadi pedoman, ya, bisa menjadi dasar, ya, untuk kita mendidik anak-anak kita, ya. Pendidikan iman yang kuat itu seperti apa? Ya seperti apa? Kita menjelaskan tentang apa? Tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah itu perlu peran aktif dari orang tua juga untuk belajar, ya, menjelaskan tentang Alkitab, ya. Seperti apa? Seperti prinsip-prinsip iman Kristen. Ya orang tua harus tahu prinsip-prinsip iman Kristen itu seperti apa. Ini contohnya seperti ini, prinsip-prinsip iman Kristen. Ya kalau ditanya, Tuhan itu ada 3. Nah kalau kita sudah menjelaskan, dia tahu bahwa Tuhan kita itu cuma 1, tapi dia hadir dalam 3 peran. Tapi dia itu satu hakikat. Nah itu harus dijelaskan sama anak kita. Supaya apa? Supaya ketika dia kumpul sama temannya, meskipun dia tidak tahu secara detail, tapi dia tahu. Ya. Jadi dia bisa tahu. Ya. Orang tua harus juga belajar. Yang kedua, tentang keselamatan. Kita juga ajarkan anak kita tentang keselamatan. Keselamatan itu hanya didapat dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itu prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip iman Kristen. Itu yang harus diajarkan buat anak-anak kita. Nanti kalau ditanya dia bisa jawab Bapak Ibu, ya. Makanya perlu kita sebagai orang tua juga apa? Belajar, gitu ya. Belajar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memperlengkapi anak-anak kita. Ya, tentang apa? Tentang baptisan contohnya. Itu prinsip iman-iman Kristen. Ya, baptisan itu kelahiran baru, ya. Yang dulu kita hidup lama, terus kita mati dikuburkan, bangkit jadi pribadi yang baru dalam Tuhan, ya. Dan baptisan itu sebagai apa? Sebagai pertobatan, ya, sebagai tanda pertobatan, ya. Ketika kita selesai dibaptis, Roh Kudus itulah yang menjadi apa? Yang menjadi meterai buat kita, yang menjadi meterai buat kita. Yang artinya apa? Kita sah. Ya, ada jaminan, ya, itu yang harus kita ajarkan Bapak Ibu, ya, prinsip-prinsip. Apalagi
mengajarkan kebenaran. Nah, jadi pendidikan agama itu, pendidikan iman yang kuat itu banyak ya. Makanya tadi saya akan jelaskan cepat dengan cepatnya. Mengajarkan kebenaran. Iya Bapak Ibu, ajarkan anak itu yang benar. Jangan kita belok-belokkan sesuai dengan maunya kita. Anak itu seperti kertas putih, Bapak Ibu. Ya, kita mau isi apa, ya dia akan seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua maupun sebagai anak ini sama-sama merespon. Ya. Kita harus mengajarkan yang namanya kebenaran, karena kebenaran itu adalah dasar. Kebenaran itu adalah landasan untuk anak kita apa? Hidupnya itu tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kita sudah memberikan rambu-rambu bagi anak kita. Kebenaran ajarin apa? Ajarin anak itu jujur. Ya, ajarin jujur. Kalau memang dia salah, ajarin juga untuk mengakui kesalahan. Jangan jadikan anak kita itu anak yang pecundang. Ya, kita harus jadikan anak kita ini yang memiliki mental lunak. Kalau memang kita salah, akui. Kalau saya salah, ajarkan seperti itu. Jadi dia bisa sportif, Bapak. Ya, dia berani karena benar, takut karena salah. Itu harus diajarkan. Jangan sampai kita mengajarkan hal-hal yang salah. Itu akan menjerumuskan anak kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus tegas dalam hal kebenaran ini, Bapak Ibu. Karena ini adalah dasar dan landasan. Ya, jangan kita bengkok-bengkokkan sesuai dengan hati kita. Ya, tidak bisa. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang benar di dalam Tuhan, ajarkan yang namanya kebenaran. Ya, kebenaran itu akan membawa dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang apa? Dia akan tahu, anak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, karena dia sudah mempunyai rambu. Ya, dia sudah mempunyai, tadi saya bilang, peta kehidupan, kompas kehidupan. Ya, jadi dia tidak akan tersesat, Bapak Ibu ya. Karena apa? Yohanes 8 ayat 32 juga bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Orang yang hidup benar kita tidak akan takut, Bapak Ibu. Meskipun kita ditinggal sama orang, meskipun kita dijauhi sama orang, selama kita hidup dalam kebenaran, kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Ya, kita tidak akan takut. Ya, pada pagi hari ini, biarlah kita mengajari anak-anak kita ada hal yang apalagi membangun ketergantungan pada Tuhan. Iya, ajarkan anak-anak kita itu untuk apa? Adik-adik juga untuk kita itu mendekat melekat sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Ya, biarlah kita ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa melibatkan Tuhan. Kenapa dia harus bergantung sama Tuhan? Karena kekuatan kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas, pengetahuan kita itu terbatas. Kita perlu bergantung penuh dengan Tuhan, dengan Allah yang tak terbatas. Itu yang harus diajarkan sama anak-anak kita. Ya, biarlah dia terus berharap, dia terus bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang harus diajarkan oleh anak-anak kita. Apalagi tadi yang mengajarkan nilai-nilai Alkitab untuk menjadi pribadi yang tangguh kita, untuk membentuk generasi yang tangguh. Kita juga harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apa itu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan? Banyak nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Menghargai orang tua. Bukankah ada di dalam firman Tuhan? Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua itu
Apa yang menjadi nasihat orang tua? Nurut sama orang tua. Itu menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Itu juga bentuk kita menghormati orang tua. Ya, seperti itu menghormati. Itu yang Tuhan ajarkan supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Karena apa? Karena orang tua itu wakilnya Tuhan untuk apa? Untuk mendidik kalian. Wakilnya Tuhan, orang tua itu juga punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk mendidik, ya, untuk mendidik kalian untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menghormati orang tua. Siapa lagi selain orang tua? Guru, ya. Di sekolah kita, orang tua kita adalah guru kita, ya. Kita juga harus menghormati, ya. Dari guru kita memperoleh apa? Pengetahuan, kepintaran, ya. Meskipun ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu tidak menjadi alasan untuk kita apa? Kurang ajar, untuk kita melawan, ya. Kalau kita anak-anak yang tangguh, nggak seperti itu sifatnya, ya. Meskipun kita punya alasan gitu ya untuk melakukan, tapi kalau kita anak-anak yang tangguh, kita nggak akan seperti itu, ya. Apa yang dinasihatkan guru yang kita terima. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak perlu kita bereaksi, kita melawan, kita kurang ajar sampai kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu bukan anak-anak muda yang tangguh, ya. Itu bukan anak-anak muda yang tangguh. Siapa lagi? Ya mungkin kalau kita bekerja, ya. Kalau kita bekerja siapa? Bos kita. Tuhan memberkati kita ya lewat bos kita itu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, tidak usah kita melawan, tidak usah kita kurang ajar. Kalau memang tidak sesuai, sudah keluar aja mundur daripada kita bikin dosa. Ya, kita harus seperti itu kalau mau menjadi anak-anak muda yang tangguh di dalam Tuhan. Kita harus berbeda. Orang melihat kita itu harus berbeda. Jangan seperti kebanyakan, sama aja. Kita harus berbeda. Ya, apalagi kita menghormati juga sama pemimpin rohani kita, ya, yang mengajari kita tentang kebenaran. Kita harus menghormati, ya, karena dia yang mengajarkan kita tentang kebenaran, ya, dia yang berjaga-jaga atas nyawamu, ya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, gak usah kita melakukan hal-hal yang melupakan hati Tuhan. Ya. Contohnya, kalau kita memberontak itu, coba. Dengan memberontak itu apakah sifat orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan? Firman Tuhan gak ada yang mengajarkan kita memberontak. Tapi taatilah pemimpin. Karena pemimpin kita itu adalah wakil Tuhan. Ya, wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Dia juga punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Dia punya tanggung jawab. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, nggak usah kita melakukan hal-hal yang hal-hal ya seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Kok seperti Tuhan kita itu nggak berkuasa. Kita nggak usah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kita ngomong anak-anaknya Tuhan, orang percaya, nggak usah kita melakukan hal-hal yang begitu. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, kita juga harus mengajarkan anak-anak kita itu yang benar, gitu. Karena apa yang mereka lihat, nanti tanpa sadar itu mereka akan ikuti. Ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi masalah, dia akan ikuti seperti itu. Dia akan ikuti seperti itu. Ajari anak-anak kita itu untuk apa? Untuk tunduk, untuk taat. Seperti Titus. Kalau dia diajarin, dia nggak tunduk, dia
bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan mengirimkan pemimpin di tempat ini bukan cuma untuk melengkapi, pasti ada satu tujuan, karena ada tugas dan tanggung jawab yang dia emban. Ya, dalam segala apapun yang dia lakukan itu dia tidak sembarangan. Dia tidak sembarangan. Dia harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita sebagai anak-anak muda jangan ada lagi yang seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak muda yang berbeda. Ya, kita harus menghargai, menghormati pemimpin kita. Karena apa? Karena dia yang menuntun kita di jalan kebenaran, mengajarkan kita kebenaran. Kalau gembala di tempat ini mengajarkan yang tidak benar, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh tinggalkan gereja ini, cari, nggak apa-apa. Kalau memang kita mengajarkan hal-hal yang tidak benar, boleh cari gereja yang lain, silakan. Tapi kami tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Ya. Kalau memang udah apa yang kita ajarkan, nggak apa-apa. Gitu. Ya, makanya kita sebagai orang tua maupun anak ini harus kerjasama, harus berperan aktif. Ya, untuk apa? Untuk kita juga bisa membangun menjadi orang-orang yang tangguh, generasi-generasi muda yang tangguh. Ya. Apalagi berbuat baik. Ya. Ajarkan anak-anak ini untuk berbuat baik. Itu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya. Ajarkan anak-anak itu berbuat baik. Ya. Karena kebaikan itu adalah sebagai buah keselamatan. Ya. Orang yang diselamatkan kita bisa lihat dari apa? Dari perbuatan baiknya. Ya. Kita bisa lihat dari perbuatan baiknya. Ya, ajari anak-anak itu untuk berbuat baik. Ya, apa lagi? Berbuat baik adalah bukti iman kita. Iya, bagaimana orang bisa melihat kita beriman kepada Tuhan lewat perbuatan baik kita. Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang bisa melihat kasih kita ya lewat perbuatan kita. Jadi ajari anak-anak kita, bahkan anak-anak muda juga mau kalau diajari orang tua. Untuk apa? Kita berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu bukan sama orang yang baik sama kita. Kalau orang yang baik sama kita ya tanpa kita, itu pun kita juga harus baik sama dia. Tapi orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, ya orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kita, tetap kita berbuat baik. Ya mungkin kita tidak bisa menyentuh mereka. Lewat apa? Lewat doa kita. Ya, banyak hal. Ya, jadi orang tua harus apa ya? Mengajarkan anak-anak berbuat baik. Jangan tanamkan di dalam hati anak-anak kita itu kebencian, dendam. Jangan, itu akan mengotori hati anak-anak ini. Itu akan mengotori, itu akan menjadi penghambat untuk anak-anak kita itu maju di dalam Tuhan. Ya, saya pun berusaha untuk apa? Saya tidak akan mengotori hati saya, anak saya dengan benci dengan dia. Itu tidak akan ada gunanya. Ya, itu dampaknya akan merusak. Ya, itu akan mencemari hati mereka. Ya, jadi kita sebagai orang tua kita harus ajarkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Terus apa? Menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan ini nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Menjaga kekudusan. Ya. Karena apa? Firman Tuhan juga bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Ketika kita percaya kita menjadi anak-anak Tuhan, ya kita harus hidup kudus. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Allah kita itu Allah yang kudus. Nah kalau kita tidak kudus, mana bisa kita menyatu dengan Allah kita? Nggak bisa. Mana bisa Allah kita itu menyatu dengan yang cemar? Nggak bisa. Kalau dibilang mana bisa
bisa sih kita tinggal di dunia ini hidup kudus? Mana bisa? Nggak bisa kita hidup kudus. Nah, kalau nggak bisa, firman Tuhan ini bertentangan. Tapi firman yang ditulis ini pasti tidak akan bertentangan. Kita bisa hidup kudus ketika apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita ini. Untuk apa? Untuk dipimpin Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus ini yang menguasai kita. Karena apa? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, itu yang akan memampukan kita untuk hidup kudus. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang memimpin hidup kita ini siapa? Roh Kudus apa diri kita sendiri? Ya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, pasti kita akan dimampukan. Karena Roh Kudus itu bisa menginsyaratkan, bisa menyadarkan, bisa memutuskan. Ya, Roh Kudus. Nah, kalau sampai hari ini ya, kalau sampai hari ini kita hidup tidak pernah berubah, ya, hidup kita begini-begini aja, ya, nggak ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Yang kesal tetap kesal, yang benci tetap benci, yang kepahitan tetap kepahitan. Roh Kudus bekerja nggak di dalam hidup kita? Roh Kudus itu pribadi Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, Dia yang mengendalikan kita. Tapi kalau kita sampai hari ini kita belum menang-menang, ya, kita belum menang-menang, kita masih hidup di dalam daging. Ya, itu perlu dipertanyakan. Roh Kudus berkuasa nggak di dalam hidup kita? Nah, kalau Roh Kudus saja tidak berkuasa di dalam hidup kita, apalagi firman Tuhan juga. Roh Kudus sendiri aja tidak berkarya di dalam hidup kita. Tiap minggu kita dengar firman pun tidak berubah-berubah. Roh Kudus saja juga tidak bisa mengubahkan kita. Nah, terus siapa? Seperti Paulus yang bilang, aku sudah menasehatkan, tapi ya itu tidak berubah-ubah. Apa yang Paulus bilang? Jadilah sesuai dengan kehendak. Karena Roh Kudus itu tidak mampu mengubah mereka. Adalah itu pribadi Allah, tapi tidak mampu menginsyafkan kita, menyadarkan kita. Terus kita mau disadarkan oleh siapa? Firman Tuhan itu tidak mempan. Nah, ini boleh menjadi koreksi, boleh menjadi pertanyaan, ya, boleh menjadi pertanyaan buat kita. Iya ya, kenapa ya hidupku kok tidak berubah-ubah? Siapa yang berkuasa di dalam hidup? Iya, kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, engkau akan dibawa semakin hari semakin benar, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah pasti, karena Dia Roh yang kudus. Nanti tadi saya bilang, Roh yang kudus itu tidak bisa campur menyatu dengan yang nggak kudus, nggak bisa. Bukan berarti Dia keluar dari hidup kita, Dia akan diam, Dia padam. Karena apa? Ketika Dia ngomong, ketika berbicara, ketika Dia mengingatkan, kita tidak merespon. Jadi Roh Kudus yang diberikan bagi kita itu bukan keluar masuk, nanti keluar masuk lagi, enggak. Ada di dalam hidup kita, ada. Tetapi ketika kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus, Dia akan padam, Dia akan diam. Mampukah kita menjalani kehidupan tanpa Roh Kudus? Jangan. Makanya kenapa Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan engkau Roh Kudus. Karena apa? Tuhan tahu kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu tanpa Roh Kudus. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu kita tanpa Roh Kudus. Biar pada pagi hari ini kita mau memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah teladan yang baik. Iya, kita sebagai orang-orang muda, orang-orang dewasa harus memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik itu ada yang bisa kita contoh, ya, baik dalam sikap, perbuatan, perkataan. Ya. Karena teladan itu lebih apa? Lebih kuat
Ya, supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi teladan. Ya, dalam pergaulan pun, ya, kita juga harus bisa apa? Kita juga harus bisa menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi berkat. Ya. Jangan sampai kita di dalam pergaulan itu kita menjadi hama. Ya, kita jadi hama, membawa pengaruh yang nggak benar. Tapi biarlah kita itu menjadi berkat, menjadi contoh. Supaya apa? Supaya lewat tindakan perbuatan kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak mempermalukan Tuhan. Ya, kita harus bisa menjadi teladan. Yang keempat, membangun karakter yang kuat. Bagaimana kita bisa membangun karakter yang kuat? Ya, kita harus meneladani Kristus. Apa yang Kristus ajarkan, ya kita lakukan. Ya, untuk kita bisa memiliki teladan, membangun karakter yang kuat, ya kita harus meneladani Kristus. Kristus itu penuh kasih, sabar, rendah hati, mengampuni. Ya, itu harus menjadi model di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat membangun karakter yang kuat. Ya, apalagi supaya kita bisa membangun karakter yang kuat. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu orang yang bisa menjaga hidupnya. Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Ya. Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan main-main dengan dosa. Kalau orang yang hidup di dalam kebenaran, ya. Dia melakukan itu karena dia takut akan Tuhan. Bukan takut secara kita takut, tapi dia hormat sama Tuhan. Ya. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan sembarangan di dalam hidup ini. Dia pasti akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Ya, dia tidak akan sembarangan. Itu yang akan menjadikan orang-orang yang tangguh, generasi-generasi yang tangguh di dalam Tuhan. Ya, itu yang akan. Terus apa lagi? Untuk kita bisa membangun karakter yang kuat di dalam Tuhan, membangun kebiasaan rohani. Apa itu? Berdoa, ya, membaca firman Tuhan, ya, menghadiri ibadah, mengikuti konsel. Ya, itu kita harus punya itu seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun supaya karakter kita itu kuat di dalam Tuhan. Ya, memang apa yang saya sampaikan ini sudah saya ringkas. Kalau mau dirinci itu banyak. Ya, kalau mau dirinci itu banyak. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, itu banyak. Bayar harga sangat banyak itu kalau mau. Ini sudah saya ringkas, ya, sudah saya ringkas. Biar kita juga boleh membangun, ya, karakter yang kuat di dalam Tuhan. Ya, lewat apa? Ya, kita ingin membangun kebiasaan rohani berdoa. Ya, kita juga harus berdoa, baca firman. Bukan masalahnya sempat gak sempat, tapi mau apa enggak. Kalau kita mau, sesibuk apapun kita bisa punya waktu. Tapi kalau kita tidak mau, meskipun banyak waktu, ya nggak akan dibaca. Bukan masalahnya nggak punya waktu, mau apa enggak, itu aja. Karena firman Tuhan itu kita perlu, kita harus perlu kasih makan yang rohani kita. Iya, karena kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa. 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, 1 tahun, nggak akan tahu. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang menjadi pegangan buat di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi jalan buntu, firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Ya. Amsal 10 ayat 9. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Ya. Ya. Kita harus membangun iman, membangun karakter yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi membangun kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, ini apalagi anak-anak muda, ya, biasanya itu gampang terpancing yang namanya emosi.
mudanya langsung. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu nanti yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Ya. Jadi dalam menghadapi segala apapun jangan gegabah. Ya. Jangan gegabah. Kita harus cek dan recek dulu. Kita harus selidiki dulu. Iya, harus begitu. Gak boleh kita gegabah. Kalau kita gegabah, ya kalau benar, kalau salah, kita sendiri loh yang rugi. Jadi anak muda itu harus berhikmat, ya, harus cerdas, ya. Anak-anak muda yang tangguh itu anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bijaksana, ya. Dia tidak akan gegabah, ya. Mau orang ngomong apapun dia tidak akan gegabah. Kalau anak yang cerdas dan bijaksana, dia tidak akan gegabah. Tapi kalau orang yang bodoh, dia akan marah duluan, baru mikir. Nah, kalau sudah marah, apa yang diucapkan bisa ditarik kembali nggak? Nggak bisa. Makanya dalam hidup ini kita harus hati-hati. Ya. Kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kita, mengajari kita, memberikan kita kepekatan, memberikan kita juga apa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi kita anak-anak muda, banyak tantangan-tantangan di sana, godaan-godaan. Kadang kita sudah menjauh, dia mendekat. Ya. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat di dalam Tuhan, hancur kita. Ya. Makanya ini tema firman Tuhan ini diberi judul membentuk generasi-generasi muda yang tahu. Karena apa? Ini menjadi fokus gereja. Ini menjadi fokus gereja. Karena banyak anak-anak sekarang ini itu tadi, mereka pintar, mereka cerdas, tapi lembek dalam tekanan, tidak kuat menghadapi tekanan. Nah, kalau anak-anak ini tidak kita perlengkapi, tidak kita latih, tidak kita didik, bagaimana dia nanti berjuang menghadapi tantangan misal? Makanya perlu kita itu mau dididik, mau diajar, mau mendengar, mau dinasehati, mau ditegur, mau dibentuk. Ya, itu yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, ini saya sudah ringkas, ya. Jadi biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Nah, ini saya akan apa ya? Saya akan ringkas, ya. Saya akan ringkas dari pembacaan yang tadi Bapak Ibu baca, ya, dari Bapak Ibu baca. Ini saya nggak akan detail, saya cuma akan menguraikan saja, ya. Tadi detil-detilnya tentang membentuk generasi yang tangguh sudah saya sampaikan. Tapi ini versinya Paulus, ya, versinya Paulus, ya. Apa yang Paulus teladankan dalam membentuk Titus sebagai pelanjut pelayanan, ya, sebagai pelanjut pelayanan, ya kan? Apalagi kita anak-anak muda ini sering disebut yaitu tadi generasi stroberi, ya, generasi yang nggak tahan di dalam tekanan. Tapi saya tadi ditandaskan dan semua generasi stroberi itu seperti itu. Masih ada kok yang mau dididik, yang mau ditegur, yang mau diajar, masih ada. Ya, masih ada. Asal kita anak-anak muda ini mau merespon, ya, mau merespon. Karena apa? Ini juga menjadi pergumulan, Bapak Ibu, ya. Saya boleh berikan kesaksian, ya. Ini juga saya dengar dari kesaksian hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini punya jemaat, ya, jemaat punya satu perusahaan. Dan jemaat ini ngeluh sama pendetanya ini. Aduh Pak, saya ini pusing ngadepin anak-anak sekarang ini yang kerja di saya. Kenapa? Kurang tahan banting. Masa saya tegur dia sudah ngambek, resign. Nah, kalau saya tidak tegur dia salah, terus bagaimana? Saya suka kerjanya dia, saya suka Pak. Tapi itu dia, waktu saya tegur, dia ngambek, dia WA saya, dia resign.
kemampuannya dia. Nah, waktu suatu saat saya tidak bisa menghadiri untuk presentasi atau bagaimana gitu ya. Saya suruh dia apa? Dia bilang gitu. Apa kata dia? Pak, jangan suruh saya Pak. Saya belum pengalaman Pak. Suruh yang lain aja. Padahal saya percaya dia mampu untuk melakukan, tapi dia tidak mau. Ya, semestinya kalau kita diberikan kepercayaan sama bos kita, ini sebagai kesempatan Bapak Ibu adik-adik, untuk kita menunjukkan kualitas kemampuan kita. Selama kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Kita nggak akan tahu hasilnya. Ya, ada lagi juga waktu disuruh untuk ngambil barang atau gimana, bilang apa dia? Pak, suruh OB aja Pak. Saya nggak bisa kena panas, nanti mimisan. Coba. Bosnya tuh bilang gini, saya dengerin dia tuh sampai geli, katanya dia bilang gitu. Sampai geli. Tapi ya ini anak-anak ini sekarang gitu. Cerita sama gembalanya juga ketawa. Ya bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak seperti ini? Ya harus diberikan pendampingan. Ya harus diberikan pendampingan. Karena apa? Mereka ini dibesarkan dari apa ya? Dari yang namanya ketidaknyamanan. Mereka itu semuanya nyaman, baju tinggal pakai, makan tinggal makan. Ya, ketika ada masalahnya, orang tua yang bantu menyelesaikan. Jadi dia itu tidak mempunyai pengalaman gitu di dalam hidupnya. Jadi apa anak ini sangat mudah. Perlu apa? Perlu pendampingan dari kita. Perlu dia diajar. Ya memang untuk menghadapi anak ini harus mempunyai apa? Super sabar kita. Harus hati yang lapang, hati yang luas. Kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh jemu-jemu untuk selalu mengingatkan dia. Mengingatkan dia, mengajari ini tadi saya bilang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan belajar apa yang Paulus teladankan dalam membentuk Titus. Yang pertama adalah memberi kepercayaan. Ya, jadi Paulus itu memberi kepercayaan sama Titus. Ya, memberi kepercayaan itu apa? Memberikan kesempatan, memberikan ruang, memberikan waktu, ya, memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk apa? Untuk dia bisa mengembangkan, untuk dia bisa mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Paulus. Ya, apa yang telah diajarkan oleh Paulus. Ya, dan Paulus pun kalau mempercayakan sesuatu sama Timotius, dia nggak apa ya? Dia nggak akan lepaskan gitu aja. Ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan yang harus dia jalankan. Ya, contohnya dia diberikan kepercayaan untuk apa? Untuk menata pelayanan yang ada di Kreta, di Pulau Kreta. Orang-orang Kreta itu terkenal dengan orang-orang pembohong, pendusta, orang-orang yang buas, ya, orang-orang yang rakus, orang-orang yang gelonjok, ya, orang-orang pemalas. Ya, coba dia menghadapi orang-orang seperti ini. Pasti ada tantangan-tantangan yang dia hadapi, ya kan? Dia anak muda, dia disuruh menyelesaikan apa? Disuruh untuk menata gereja-gereja yang ada di sana. Ya, pasti banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi Paulus tetap memberikan apa? Arahan. Dia tidak tinggal lepas begitu. Jadi bagaimana dia mengangkat, bagaimana dia mengganti kriteria-kriterianya seperti apa, itu Paulus sudah sampaikan kepada Titus. Ya, meskipun dia memberikan kepercayaan, tapi tidak dilepas, tetap ada batasan-batasannya. Ya, tetap ada. Apalagi Titus menghadapi tantangan dengan orang-orang Kreta yang di sana. Ya, bukan masalah kecil itu Bapak Ibu menghadapi orang-orang seperti itu. Apalagi dia muda. Siapa lo? Masih muda ngatur-ngatur saya. Apalagi dia sudah hidup di zona yang nyaman. Dengan apa? Dengan keadaan yang seperti itu. Terus datang Titus, ngobok-ngobok di situ. Ya,
ya, menata ulang semuanya seperti itu. Ya orang kalau biasa di zona nyaman, ketika kita begitu pasti akan bereaksi. Tapi Paulus bilang apa? Kamu harus tegas. Kalau hal-hal yang seperti ini harus tegas. Karena itu apa? Itu nanti akan mempengaruhi kesehatan iman jemaat yang ada di sana. Kamu harus tegas. Ini tidak main-main. Saya yakin dan percaya Titus ini pasti menghadapi yang namanya tekanan. Pasti dia menghadapi. Mungkin dia bercucuran air mata, mungkin tidak disampaikan di sini. Tapi apa Roh Kudus memberikan dia keberanian? Apakah dia tenang? Tidak. Dia hadapi itu dengan satu gereja. Dia disuruh mengawasi seluruh yang ada di kereta untuk menata ulang semuanya, untuk mengangkat mengganti. Kalau kita mengangkat orang-orang yang tidak tepat, waduh, jadi hama, itu akan merusak. Makanya Paulus memberikan kriteria-kriteria seperti apa orang yang bisa diangkat. Makanya surat Titus ini sebagai surat pastoral, surat penggembalaan, pedoman penggembalaan. Ini surat Titus. Ya. Jadi tantangan yang dihadapi Titus itu pasti luar biasa, pasti banyak. Ya, tapi Titus tidak mundur. Ya, Titus apa? Mengambil satu kesempatan karena apa? Dia diberikan kepercayaan oleh Paulus dan dia mau membuktikan bahwa aku bisa. Ya, anak-anak yang tahu seperti itu. Jangan apa ya? Jangan banyak alasan. Yang inilah, yang itulah. Selama kita belum mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Kalau kita mencoba, meskipun salah, tapi kita sudah mencoba. Jadi kita bisa memperbaiki. Tapi selama kita takut untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Ya, yang kedua adalah memikirkan kesehatan iman. Ya, memikirkan kesehatan iman itu adalah prioritas pertama. Ya, itu yang harus dijaga. Ya, kesehatan jasmani itu bisa seiring waktu bisa merosot. Ya, kesehatan jasmani. Tapi kesehatan rohani itu harus semakin hari semakin meningkat, ya, seperti firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya, ya. Jadi memikirkan kesehatan iman itu penting, harus dijaga. Ajaran-ajaran yang kita terima itu harus ajaran-ajaran yang sehat. Karena apa? Di kereta itu ajarannya itu dicampur dengan tradisi. Mana bisa Injil sama tradisi itu dijadikan satu. Bahkan yang mereka hidupi itu bukan kebenaran, tapi hukum-hukum manusia. Gimana coba? Gak amburadul itu. Ya makanya Paulus bilang kamu harus tegas dengan hal yang seperti ini. Tidak bisa kompromi karena ini menyangkut kesehatan banyak orang, kesehatan iman banyak orang. Ganti orang-orang yang tidak kompeten di tempatnya, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ganti, tetapkan orang-orang yang sesuai. Karena apa? Untuk kesehatan iman ini kita harus tegas. Karena kalau kita tidak tegas itu akan menjerumuskan orang. Ia akan tersesat. Ya, dia akan tersesat. Ini harus menjadi apa? Menjadi prioritas. Kita harus menjaga iman kita untuk tetap sehat kita di dalam iman. Kita harus memiliki apa? Sikap yang benar, yaitu mau diajar dan mau ditegur, dan dengan tegas dan keras. Firman Tuhan itu harus berkuasa untuk menegur. Iya, supaya kita memiliki kesehatan iman yang kuat. Kita harus mau diajar, kita harus mau ditegur. Ya kalau itu memang ajaran yang benar, kita harus bilang itu tidak benar. Iya. Karena apa tadi saya bilang? Itu nanti akan membuat iman kita itu sakit. Nah kalau iman kita itu sakit, itu akan mempengaruhi semuanya.
Ini yang menjadi fokus dari Paulus. Tugas yang dipercayakan Paulus kepada Titus. Ya, untuk apa? Untuk menata ulang semuanya. Ya, untuk apa? Untuk mengatur supaya gereja Tuhan di sana itu berjalan dengan tertib. Orang-orangnya yang dikasih kepercayaan juga disiplin dan bertanggung jawab. Gak bisa seenak-enaknya. Paulus juga memberikan kriteria bagaimana menata. Gak asal-asalan. Karena apa? Ini menyangkut banyak orang. Kalau kita salah memberikan, terjerumus semuanya. Ya, ini yang menjadi fokus ya Paulus dan Titus. Seperti di 2 Timotius 2:13, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan sudah tidak mempan di dalam hidup kita, Roh Kudus pun sudah tidak mempan di dalam hidup kita, terus siapa yang mau mengajar kita? Siapa yang mau menegur kita? Roh Kudus saja sudah tidak mempan. Siapa yang mau mengajar kita? Ya seperti Paulus bilang, jadilah kehendakmu. Ya. Yang ketiga, akibat bersyukur, damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Ya waktu saya baca poin ini, memang dari bacaan yang kita baca memang gak ada tentang bersyukur, ya, gak ada tentang bersyukur. Tapi saya bisa menangkap dari isi apa yang kita baca begini: kita bersyukur karena kita hidup di dalam kebenaran. Kita bersyukur karena kita mengenal Allah yang benar. Karena apa? Tadi kalau kita baca, orang mengaku hidup mengenal Allah, tapi lewat perbuatannya dia menyangka. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, kita mengenal Allah dengan benar, ya, pasti ada damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Ini yang bisa saya tangkap dari apa? Dari apa yang saya baca dari Titus itu. Memang secara detail tidak ada tentang bersyukur, ya, tidak ada bersyukur. Tapi yang saya tangkap, kita bersyukur karena kita hidup di dalam kebenaran. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang benar. Ya, kita bersyukur karena kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, hidup kita itu pasti tidak akan menyimpang dari jalan yang Tuhan. Hidup kita itu pasti selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup kita itu pasti akan bertumbuh, akan berdampak. Ya, itu harus disyukur. Karena tidak semua orang bisa hidup di dalam kebenaran. Karena tidak semua orang mengenal Tuhan itu dengan benar. Kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan itu dengan benar dan hidup